Pancasila takkan terganti, warisan leluhur nan sejati akan kami jaga sampai mati. 5 silamu akan abadi, patri di hati kami, anak negeri. Hadirin yang saya hormati, sambutlah salam sederhana namun teristimewa dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Juri, singkatnya hadirin yang saya muliakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmatnya kita dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini, yaitu Lomba Pidato Aksara, walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato mengenai realita para pemuda dan pentingnya peran pemuda dalam mempertahankan nilai-nilai Pancasila. Dewan Juri yang terhormat, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 mendefinisikan pemuda sebagai warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16-30 tahun. Pemuda merupakan generasi penerus bangsa yang harus memiliki gairah dan semangat juang yang tinggi. Insinyur Soekarno pernah berkata, 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Betapa besarnya harapan yang ditujukan kepada para pemuda di bumi pertiwi ini. Namun sangat disayangkan, pada realitanya banyak pemuda yang berperilaku menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Bahkan maraknya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh kalangan pemuda saat ini. Menurut riset Badan Pusat Statistik, persentase tingkat kejahatan yang dilakukan oleh pemuda meningkat pada tahun 2020, yaitu sebesar 23,46% dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya sebesar 22,19%. Salah satu bentuk nyata dari perilaku penyimpangan tersebut yaitu pada kasus Febi Rizky Kamayastani, seorang pelajar berusia 16 tahun yang dibunuh hingga diperkosa oleh mantan kekasihnya yang bernama Sandika Arya Syaputra. Pelaku dijerat dengan pasal 81 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dan pasal 340 KUHP pidana tentang pembunuhan berencana. Dewasa ini, permasalahan akut yang dihadapi oleh para pemuda dalam konteks karakter building dapat meliputi yang pertama, adanya arus materialisme dan hedonisme mengakibatkan redupnya rasa nasionalisme para pemuda sehingga menurunkan rasa persaudaraan dan semakin tajamnya individualisme. Yang kedua, ketidakmampuan para pemuda dalam menyesuaikan peluang partisipasi politik yang semakin terbuka di era reformasi sehingga menimbulkan anarkisme, liberalisme, dan tindak kekerasan. Yang ketiga, sulitnya untuk menjadi pelaku ekonomi yang mandiri sehingga menurunkan etos kerja para pemuda. Maka dari itu, peranan sosok pemuda dalam mempertahankan nilai-nilai Pancasila dapat meliputi beberapa aspek. Aspek pertama yaitu pemuda sebagai agent of change, aspek kedua yaitu pemuda sebagai agent of development, dan aspek ketiga yaitu pemuda sebagai agent of modernization. Dari ketiga aspek tersebut dapat diterapkan dengan memperteguh penanaman nilai-nilai Pancasila dan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan persaudaraan antar agama, suku, dan ras. Wahai para pemuda, jangan pernah berani mengaku bahwa kalian adalah bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai nasionalisme jika belum menerapkan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Maka dari itu, saya ingin menyampaikan kepada seluruh bangsa Indonesia, terkhususnya pemuda Indonesia, mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita layak disebut generasi penerus bangsa, bahwa kita mampu menjadi generasi penerus bangsa yang unggul dan bermanfaat. Biarkan dunia tahu bahwa kita mampu mensukseskan negara ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.